Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjidatul Abrar yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami berdirinya di sini untuk membacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bertemakan meningkatan kemampuan akal. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 69 dan Muslim nomor 1719. Isi kandungan hadis. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menghimbau umatnya untuk terus meningkatkan kemampuan akalnya dalam memahami agama yang dianutnya. Dan Nabi SAW juga memberi dorongan kepada umatnya untuk menjadi muslim yang benar-benar memahami syariat Islam. Hal dapat dicapai dengan memanfaatkan sebaik mungkin akalnya. Namun sayang, betapapun jenius dan tingginya kemampuan akal, tetap saja ia merupakan salah satu dari kekuatan manusia. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa semua kekuatan manusia pasti memiliki batas dan tidak kelemahan. Sebuah diskusi menyebutkan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang, dan aku mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 4674. Rasulullah SAW juga bersabda, "Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahan." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2499. Di antara bukti titik lemahnya akal manusia adalah banyak hakikat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, seperti hakikat ruh, mimpi, jin, mukjizat, karamah, dan masih banyak lagi. Dan seringnya kita dapati adanya perubahan pada hasil penelitian semua terdahulu, bertolak belakang dan hasil penelitian masa kini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa akal tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan kebenaran hakiki. Apabila ada sumber kebenaran hakiki yang diwahyukan, maka itulah yang harus kedapatkan. Sedangkan akal diberi ruang untuk memahami dan menerima dengan apa adanya. Allah karenanya bisa memberi ruang khusus bagi akal. Ia hanya boleh menganalisi sesuatu masih dalam batasan jangkauannya. Ia tidak boleh melewati batasan tersebut kecuali dengan petunjuk nas-nas yang diwahyukan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Berfikirlah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah berpikir pada zat Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Allah karena itu, maka hendaklah kita mengetahui batasan-batasan akal, sehingga kita tahu kapan kita boleh melepaskan akal kita di lautan pandangan, dan kapan kita harus mengontrolnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk lain dari penghormatan Islam terhadap akal. Islam menempatkan pada posisi yang layak, sekaligus menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam jurang kesesatan yang membingungkan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wama khalaqallahu min syai'in wa an 'asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa-apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekat waktu kebinasaan mereka.
Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percapai? Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan kematian, dan dialah yang mengatur penggantian malam dan siang. Tidaklah kamu mengerti? Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat Al-Zariyat surat ke-59 ayat 21. Sebelum pembacaan ayat ini ditutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus nafas, bapak, ibu jamaah sholat subuh Masjidatul Abrar, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai bersyukur kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata yang salih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal azim amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.